Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang teori konseptoral dan teori pusat kegiatan banyak. Teori konseptoral dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu teori konseptoral tipe Eropa. Teori konseptoral tipe Eropa dikemukakan oleh Peterman pada tahun 1965 dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris. Ia mencoba menggabungkan teori sektoral dan konsentris, namun dalam hal ini teori konsentris lebih ditonjolkan. Zona konseptoral terbagi atas 5 zona. Yang pertama yaitu zona pusat kota. Zona pusat kota adalah tempat di mana semua akses transportasi ke daerah manapun di kota tersebut kita akan menemukan seluruh supermarket, perkantoran, ataupun perkotaan. Yang kedua adalah zona peralihan. Zona peralihan adalah daerah kegiatan penduduk yang sifatnya tidak stabil. Zona yang ketiga terbagi atas beberapa sektor, yaitu sektor C dan D adalah zona rumah-rumah kecil, sektor B zona rumah lebih besar, sektor C zona rumah tua lebih besar. Yang keempat adalah zona pemukiman dan perkembangannya ke pinggiran. Maksudnya adalah pemukiman yang di dalamnya terdapat para pekerja berpenghasilan menengah. Zona yang kelima yaitu zona daerah penglaju. Daerah ini adalah pembatas antara desa dan kota. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di pinggiran. Keterangannya meliputi sektor kelas menengah, sektor kelas menengah terbawah, sektor kelas pekerja, sektor industri, dan pekerja kelas terbawah urban. Teori konseptual tipe Amerika Latin. Teori konseptual tipe Amerika Latin, yakni teori yang pertama kali dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Rutherford pada saat mereka melakukan penelitian di Amerika Latin pada tahun 1980. Dalam teori ini dijelaskan bahwa DPK atau daerah pusat kegiatan atau CDB, Central Business District, merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Di daerah tersebut rentan terjadi perubahan yang sangat cepat sehingga mengancam nilai historis daerah tersebut. Pada daerah-daerah yang berbatasan dengan DPK atau CDB di kota-kota Amerika Latin masih banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pasar lokal dan daerah-daerah pertokoan untuk golongan ekonomi lemah, dan sebagian digunakan untuk tempat tinggal sementara para imigran. Perkenalkan, saya Adinda Nur Azizah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep zona teori konseptoral tipe Amerika Latin. Di konsep zona konseptoral tipe Amerika Latin ini memiliki 6 zona. Di antaranya adalah sebagai berikut. Zona pertama merupakan daerah pusat kegiatan banyak (DPK) atau Central Business District. Zona kedua merupakan daerah perdagangan atau industri. Zona ketiga merupakan sektor pemukiman kelas elit. Zona keempat merupakan permukiman yang lanjut perkembangannya. Zona kelima merupakan daerah berkembang secara setempat. Dan terakhir, zona keenam merupakan permukiman liar. Selanjutnya, saya Sriwidya akan membahas teori pusat kegiatan banyak. Teori ini pertama kali diusulkan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman pada tahun 1945. Teori ini menggambarkan bahwa kota-kota besar yang mempunyai struktur yang terbentuk atas sel-sel, di mana penggunaan lahan yang berbeda-beda akan berkembang di sekitar titik-titik pertumbuhan di perkotaan. Saya, Erca Sabrina, saya akan menjelaskan tentang teori pusat kegiatan banyak. Yang perlu diperhatikan dalam teori ini ialah nuklei yang mengandung pengertian semua unsur yang menarik fungsi-fungsi antara lain, permukiman, perdagangan, industri, dan lainnya. Oleh karenanya, teori ini mempunyai struktur keruangan yang berbeda dengan konsentris dan sektoral. Perkenalkan, saya Adinda Nur Azizah. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai konsep zona multiple nucleus. Di konsep zona multiple nucleus ini memiliki 9 zona. Di antaranya adalah sebagai berikut. Zona pertama merupakan Central Business District atau kawasan pusat bisnis.
Zona kedua merupakan zona industri ringan atau perdagangan besar. Zona ketiga merupakan zona pemukiman kelas rendah. Zona keempat merupakan zona pemukiman kelas menengah. Zona kelima merupakan zona pemukiman kelas tinggi. Zona keenam merupakan zona industri berat. Zona ketujuh merupakan zona bisnis pinggir kota. Zona 8 merupakan zona pemukiman pinggir kota. Dan terakhir, zona ke-9 merupakan zona industri. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.